Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anara quluba ibadihil muttaqin binuri kitabihil mubin wa ja'alal qur'ana sifa lima fis sudur wa huda wa rahmatan lil mu'minin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'd. Fa ya ayyuhal mustami'anul kiram ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa 'alal husna. Faqad qala lahu ta'ala fi kitabihil karim, bismillahirrahmanirrahim, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa qul aidan azza wa jalla fi kitabihi, ya ayyuhalladzina amanu uzkurullaha dzikran katsira. Al-ayah. Alhamdulillah atas kudrat dan iradat Allah Subhanahu wa taala disertai dengan inayah Allah Subhanahu wa taala kita dapat berkumpul di tempat ini fi haflatil mubarakah dalam rangka taqarruban ilallah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala melalui ibadah mahdah maupun ibadah ghair mahdah. Mudah-mudahan ibadah yang sedang kita laksanakan ini menjadi salah satu jembatan turunnya rahmat dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Salawat serta salam mudah-mudahan tetap terlimpah curah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, pada sahabatnya, sampai kepada kita selaku umatnya yang senantiasa taat dan patuh kepada ajarannya ila yaumil akhir. Hadirin kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang berbahagia ini marilah kita berusaha bersama-sama untuk senantiasa berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat, atas segala anugerah, atas segala kebahagiaan, atas segala kemuliaan yang sampai kepada kita sampai detik ini, mudah-mudahan ila yaumil akhir. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kenikmatan kepada kita. Oleh karena itu, alangkah mulianya seandainya kita mau berusaha berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah mengungkapkan di dalam Al-Qur'an, wa in ta'udu ni'matallah la tuhsuha. Seandainya kita mau menghitung, seandainya kita mau mencatat berapa banyak kenikmatan yang telah Allah berikan kepada kita, berapa besar anugerah yang telah Allah berikan kepada kita, maka la tuhsuha, tidak akan pernah tercatat, tidak akan pernah terbilang, kecuali la in syakartum la azidannakum. Ketika kita mampu berterima kasih kepada Allah, bersyukur atas nikmat tersebut, maka la azidannakum, pasti Allah akan menambahkan kenikmatan tersebut. Walain kafartum, tetapi ketika kalau kita mengingkari bahwa kemuliaan yang menghampiri diri pribadi kita, kenikmatan zahir dan batin yang ada di dalam diri pribadi kita bukan anugerah Allah, ingat, inna adzabillahi syadid. Tidak menutup kemungkinan
hal itu akan berbalik arah menjadi suatu kehinaan yang ada di dalam diri pribadi kita. Na'udzubillahi min dzalik summa na'udzubillah. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam rangka takhallaqa li akhlaqin Nabi sallallahu alaihi wasallam, mencontoh apa yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 2 bulan sebelum pelaksanaan ibadah bulan suci Ramadan, ibadah puasa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mencontohkan senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'bana wa balighna Ramadan. Betapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengharapkan untuk senantiasa bertemu dengan bulan suci Ramadan. Maka oleh karena itu, hadirin kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita songsong bulan yang penuh dengan barakah Allah Subhanahu wa taala ini. Mari kita laksanakan dengan sepenuh hati di bulan ini, yaitu kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengungkapkan di dalam salah satu keterangannya, man fariha bidukhli Ramadan haramallahu jasadahu 'alan niran. Barang siapa yang berbahagia dengan datangnya bulan suci Ramadan, maka diharamkan jasadnya oleh Allah Subhanahu wa taala masuk neraka Allah Subhanahu wa taala. Demikian istimewanya ketika kita bahagia saja menghadapi bulan suci Ramadan, Allah memberikan anugerah yang sangat luar biasa. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita isi bulan suci Ramadan ini dengan mengharapkan pertolongan Allah, dengan memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah zikir ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Sangat-sangat jelas. Di dalam Al-Qur'an surat Al-Ahzab, Allah Subhanahu wa taala telah mengungkapkan salah satu ayatnya, ya ayyuhalladzina amanu udkurullaha dzikran katsira. Luar biasa. Awalnya juga ya ayyuhalladzina amanu, berarti mengingat Allah, dzikir kepada Allah membutuhkan pekerjaan yang bersungguh-sungguh. Ya itu harfun nida, ayu itu wuslah linida, ha itu tanbih zaidah dilalah iktidah. Diterangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat. Tidak sah zikir yang kita laksanakan tanpa kesungguhan hati kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah Subhanahu wa taala meneruskan dalam ayat tersebut, dzikran katsira, dengan zikir yang sebanyak-banyaknya. Itu adalah tanda bukti bahwa kita cinta kepada Allah. Man ahabba syai'an aksara dzikrah. Barang siapa yang mencintai sesuatu, maka dia akan banyak menyebutnya. Ketika kita mencintai Allah, berarti kita harus banyak menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah pelaksanaan itu berat? Sangat-sangat berat. Kelihatannya sangat mudah kita menyebut asma Allah, tetapi ternyata menyebut asma Allah membutuhkan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti apa yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
ketika memberikan nasihat kepada Sayyidina Mu'ad bin Jabal, "Ya Mu'ad, jangan sampai ditinggalkan ketika kamu setelah melaksanakan sholat doanya, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika." Allahumma, ya Allah, a'ini, aku meminta pertolonganmu ya Allah, ala dzikrika, agar aku mampu zikir kepadamu ya Allah. Ternyata sangat berat. Zikir kepada Allah itu sangat berat. Tanpa pertolongan Allah, kita tidak akan mampu melaksanakan zikir kepada Allah. Kita adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang sangat-sangat mempunyai keterbatasan. Oleh karena itu, marilah kita berusaha meminta pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita mampu mengingat Allah, agar kita mampu berzikir kepada Allah bahkan sebanyak-banyaknya, sebagai bukti kita cinta terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Omong kosong. Kalau kita cinta kepada Allah, kalimat Allah tidak pernah dikumandangkan oleh kita. Bahkan kumandang zikir kepada Allah adalah haitsuma kunta, dimanapun kita berada, hati kita mesti ingat kepada Allah. Hal tersebut akan sulit untuk dilaksanakan kalau tidak ada pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana ibaratnya orang yang tidak pernah zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengungkapkan di dalam salah satu keterangannya di dalam riwayat Imam Bukhari, "Masal ladzi yadhkuru rabbahu walladzi la yadhkuru rabbahu masal hayy wal mayyit." Perumpamaan orang yang zikir kepada Allah dengan orang yang tidak pernah zikir kepada Allah seperti perumpamaan orang yang hidup dengan orang yang mati, ya Allah. Itu adalah perumpamaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang tidak pernah mengingat Allah diibaratkan seperti perbedaan antara orang yang hidup dengan orang yang mati. Oleh karena itu, hadirin kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mumpung kita masih diberikan kesempatan oleh Allah, mumpung masih berkesempatan Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita meminta pertolongan Allah agar kita mampu menyebut asma Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kita mampu tunduk di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan hal tersebut menjadi wasilah kita mendapatkan kebahagiaan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan sekali lagi kita adalah orang yang dhaif, kita adalah orang yang lemah. Tanpa pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita tidak akan mampu melaksanakan apapun. Ibadah yang benar tanpa pertolongan Allah tidak akan mungkin dapat kita laksanakan. Seperti tadi diungkapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang pertama, ingat kepada Allah saja, mesti meminta pertolongan kepada Allah. Yang kedua, ala syukrika, berterima kasih saja kepada Allah, tetap mesti meminta pertolongan Allah. Yang ketiga, husnu ibadatika, ibadah dengan benar
tanpa pertolongan Allah tidak akan mampu kita laksanakan. Oleh karena itu, hadirin kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita bersungguh-sungguh meminta pertolongan Allah Subhanahu wa taala agar kita mampu melaksanakan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik itu ibadah mahdoh maupun ibadah ghair mahdoh. Bil khusus dalam hal ini adalah senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan khutbah yang sangat singkat ini, kultum yang sangat singkat ini menjadi motivasi buat diri pribadi kita bahwa kita mesti tetap mengingat Allah Subhanahu wa taala sebagai kausa prima, sebagai penyebab yang utama dalam hidup dan kehidupan kita. Barakallahu li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.